Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Teman-teman masih ingat kata-kata ini nggak? Sudah tapi belum. Atau 11.000 triliun ada di kantong saya. Terus ada lagi, saya akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Terus ada lagi, yo ndak tahu kok tanya saya. Kalian pasti ingat. Dan sebelumnya mohon maaf sambil tiduran, karena menurut saya ini perlu saya bahas. Jadi gini, soal ambisi kekuasaan dan peringatan Islam. Kalau kita perhatikan gaya pidato dan manuver politiknya PSI belakangan ini, banyak orang melihat seperti ambisi yang sangat menggebu-gebu untuk menang dan berkuasa. Dan narasinya dibangun penuh semangat, seolah-olah pesan utamanya bukan lagi melayani rakyat, tapi bagaimana caranya kekuasaan harus bisa diraih, apapun jalannya dan bagaimanapun caranya. Jika seperti ini, kira-kira sehat atau justru berbahaya? Dalam politik, ambisi itu wajar, tapi ambisi yang tak dibatasi nilai dan moral itu merupakan bencana. Ketika tujuan utamanya adalah kekuasaan, maka prinsip itu bisa dikorbankan, etika bisa dinegosiasikan, dan kepentingan rakyat hanya menjadi slogan semata. Yang penting menang dulu, urusan rakyat ya belakangan. Dan sejarah sudah terlalu sering membuktikan kekuasaan yang lahir dari ambisi berlebihan seringkali berujung pada kesewenang-wenangan. Dan Islam sudah sejak awal sangat tegas soal ambisi jabatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah mengingatkan dengan jelas kepada Abdurrahman bin Samurah. Kurang lebih bahasanya seperti ini. Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan. Jika engkau diberi jabatan karena memintanya, engkau akan dibiarkan menanggungnya sendiri. Namun, jika engkau diberi jabatan tanpa memintanya, engkau akan ditolong oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Dan bahkan dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW secara tegas menolak memberikan jabatan kepada orang yang berambisi dan mengejarnya. Bahasanya kurang lebih seperti ini. Kami tidak memberi jabatan ini kepada orang yang memintanya dan orang yang berambisi terhadapnya. Kenapa Islam begitu keras soal ini? Karena orang yang terlalu berambisi pada jabatan itu cenderung mendahulukan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Maka jika hari ini kita melihat partai manapun atau politisi manapun yang mengatakan seolah-olah kekuasaan adalah segalanya, maka kita harus waspada. Dan Islam mengajarkan pemimpin terbaik bukan yang paling bernafsu berkuasa, tapi yang paling takut ketika diberi kekuasaan atau jabatan. Karena dia sadar jabatan adalah amanah yang taruhannya itu dunia akhirat. Jadi jangan jatuh ke lubang yang sama. Paham kan?